Kan akhir tahun kan? Turun, Mun, jangan takut, fondasi kita bagus. Kan saya Menteri Keuangannya. Halo Sobat Dader, terima kasih Anda kembali bersama kami di FNN Channel Rabu 5 Agustus 2006. Apakah Anda sudah sarapan? Kalau belum, mau saya ajak Anda untuk keliling menu kuliner di mana? Di Jakarta. Assalamualaikum, salam NF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Kelihatannya cerah sekali. Gimana kabarnya pagi hari ini Cak Jarod? Mantap. Alhamdulillah mantap. Mantap itu singkatannya bukan mantap bener, tapi makan tabung aja. Saya kira ada lagi sih aja. Matang, makan utang katanya. Itu fenomena yang terjadi hari ini. Bagaimana ekonomi kita nyungsep setelah makan tabungan habis, sekarang banyak utang. Dan utang itu ternyata dipermudah oleh Menteri Keuangan, bagaimana orang bisa ngutang melalui handphone kemudian mengalir ke kantong kita, tetapi justru itu sebetulnya musibah. Itu bencana yang suatu saat akan meledak dan tak terbantahkan lagi bahwa kehidupan masyarakat akan semakin sulit. Ini gimana ceritanya bisa seperti ini? Menteri Keuangan bisa menjanjikan sesuatu tapi ternyata tidak ada buktinya, yang katanya gampang ekonomi sebentar lagi akan grow up, akan tumbuh seperti itu. Gimana, Cak? Saya juga jengkel, Cak. Kan ketika diangkat jadi Menteri Keuangan, waduh, muluk-muluk, Cak. Waktu itu masih jadi trending topik. Sekarang itu meyakinkan, ekonomi bagus, pertumbuhan 5%. Mana ternyata, Cak, itu utang, kalau di total, Cak ya, itu belanja konsumtif, itu 160 triliun, Cak. 105 diantaranya itu dari pinjol dan lain-lain. Bayangkan. Dan jangan lupa, Sobat, Pegadaian ini melesat naik. Kenapa? Banyak masyarakat menggadaikan barangnya hanya untuk mengonsumsi apa? Makanan sehari-hari. Bayangkan, Cak, Pegadaian itu adalah 85% itu nasabahnya adalah masyarakat kecil. Jadi Pak Prabowo, sampai jangan percaya dengan menteri sampean ini ya. Iya, hampir semua, tidak hanya kalangan bawah, sekarang kalangan menengah juga sudah semakin kesulitan berkaitan dengan cash flow, keuangan, dan lain sebagainya, karena tidak memiliki uang lagi, tidak memiliki tabungan, dan kemudian ngutang. Dan utang itu ternyata jumlahnya yang mencapai separuh dari biaya pembangunan IKN, 160 triliun duit ngutang semua. Ini mau jadi apa nih negara kita, ekonomi seperti ini, tapi Purbaya dengan yakin bahwa fondasi ekonomi kita kuat, sebentar lagi akan grow up, dan ketika indeks harga saham gabungan anjlok, dia bilang serok, tapi ternyata setelah diserok juga tidak naik-naik lagi, tidak naik-naik juga. Artinya apa? Ya tetap aja boncos ekonomi kita itu, Cak. Ada dialog tak menarik saya dengan sahabat dari Surabaya. Dia bilang, orang mall rame, resto rame kok, Cak. Apa yang membuat ekonomi kita, siapa yang bilang ekonomi kita sulit? Saya bilang, siapa yang hadir yang datang ke resto atau yang ke mall-mall? Milenial. Nah, ini dia. Milenial, ini gaya hidup mereka. Dan dari mana mereka dapat? Itu pinjol. Sebagian besar ketika orang perlu duit, ini adalah kebutuhan mendasar, tapi tidak bagi milenial. Ini gaya hidup, pinjam duit, Cak. Pinjol. Jadi jangan ini kamuflase yang luar biasa, benar-benar tidak mencerminkan kondisi real. Mall rame, kenapa? Mereka hanya perlu eksistensi. Ya, memang ada perubahan dan perbedaan karakter dari anak-anak sekarang dibandingkan dengan anak muda ketika dulu kita, Cak Jarod. Jadi anak-anak milenial, Gen Z, dan lain sebagainya itu mereka pinjam uang tetapi untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk produktif. Kalau zaman kita kan pinjam uang untuk usaha, untuk jualan gorengan, untuk nyicil rumah, nyicil kontrakan, nyicil pasir, semen, dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sekarang pinjol untuk bergaya hidup di mall, di kafe, untuk nongkrong-nongkrong, untuk pansos. Jadi justru ini sangat berbahaya kalau anak-anak muda kita itu tidak diajari bagaimana menyusun masa depan, bagaimana menyiapkan hari tua, bagaimana menyiapkan usia berikutnya. Yang terjadi hari ini adalah anak-anak sekarang itu yang ada hari ini ya dimakan hari ini.
Ini kan bahaya sekali dan konsep negara manapun tidak ada anak-anak yang berpikiran seperti itu. Tapi faktanya hari ini kalau kita lihat di sekeliling kita, anak-anak muda kita memang tidak memiliki masa depan, tidak merancang masa depan dengan baik. Yang jadi istilahnya bagaimana nanti. Kalau kita dulu mikirnya nanti bagaimana gitu. Ini anak-anak sekarang tuh bagaimana nantilah, ya nggak usah terlalu jauh mikirnya, nikmati hari ini. Itu yang terjadi, Cak. Ditambah dengan rezim seperti ini yang juga tidak memiliki kepedulian terhadap masa depan anak, ya sudahlah, lengkaplah penderitaan kita. Ini ada yang menyebut dampak fiskal yang ugal-ugalan di zaman Pak Prabowo. Bayangkan MBG terus dilanjutkan dengan memakan ratusan triliun. Itu Triliun. MBG, belum Koperasi Merah Putih, tetap dilanjutkan Pak Prabowo. Fiskal Anda ugal-ugalan, apa akibatnya? Ekonomi real tidak tumbuh ini, Cak. Betul, dan belum lagi transfer ke daerah yang dikurangi, dibabat habis, dan banyak kepala daerah yang tidak bisa menggaji pegawai negerinya, pegawai daerah, pegawai yang ditanggung oleh daerah. Jadi memang berat sekali ekonomi kita. Memang betul ya, MBG mungkin bagus untuk sebagian, tapi untuk sebagian lain nggak penting, karena sesungguhnya banyak orang kita yang tidak kekurangan gizi. Apalagi kalau dilihat gizinya itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, apalagi untuk mengubah supaya tidak stunting. Jadi jauh dari ideal. Ternyata dugaan publik itu semakin menjadi kenyataan bahwa MBG itu hanya kedok untuk mengumpulkan uang dari penguasa untuk pundi-pundi 2029, bukan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, bukan. Demikian juga KDMP, Koperasi Merah Putih, yang di berbagai daerah ternyata banyak menimbulkan masalah, yang awalnya katanya mau menggantikan posisi pasar modern swalayan, supermarket seperti Alfamart dan Indomaret. Awalnya kan seperti itu, sehingga publik terhipnotis, oh kita nanti akan lebih mandiri di dalam mengelola perekonomian desa. Ternyata tidak. Belakangan kemudian koperasi itu hanya untuk menampung kebutuhan subsidi pertanian dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain, tapi tidak seperti dijanjikan awal. Jadi ini dalam perjalanan rezim ini, program-programnya ini yang sejak awal sudah dikritik publik, yang diyakini tidak akan berhasil, tapi dalam perjalanan selalu ada perbaikan-perbaikan yang mengerucut pada usulan awal rakyat bahwa ini harus begini, tetapi pemerintah memaksakan diri karena apa? Ya karena sebetulnya yang diburu itu adalah rente, yang diburu itu adalah dana yang kemudian bisa dikumpulkan untuk kepentingan politik tertentu. Hadirnya si Menteri Keuangan, si Purbaya, semakin membuktikan Pak Prabowo memang hanya perlu seorang loyalis tulen. Bayangkan, Cak, ketika pertama kali diangkat, wah, kalau saya mendengar Pak Purbaya ngomong, hati saya tenang, ekonomi mantap, mantap katanya. Mantap apa ya? Mantap yang paling benar, Cak. Katanya mantap kalau melihat Purbaya menjelaskan analisis ekonominya, terus data-data. Sekarang Pak Prabowo, ingat, Menteri Anda itu loyalis, iya, tapi sesungguhnya ada data real yang tidak diungkapkan. Apa itu? Ya karena seluruhnya adalah rocker semua, Cak. Rocker itu kalau Rolling Stone itu menjilat. Jadi ikonnya menjilat, lidah menjulur, Cak. Iya, orang kalau tidak punya kemampuan dan kapasitas, apalagi modalnya kalau nggak menjilat. Dan itu 10 tahun yang lalu sudah diajari seperti itu. Maka para menteri juga tahulah karakter penguasa itu, kalau dia mau aman di mata presiden ya harus menjilat. Karena kalau meyakinkan dengan kemampuan ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya yang paling aman adalah menjilat. Nah, kenapa Pak Prabowo suka dengan gaya Purbaya? Karena Purbaya memang ceplas-ceplos. Ketika awal dia mengatakan bahwa gaya dia gaya koboi. Tetapi di negara manapun yang namanya Menteri Keuangan, nggak ada yang koboi. Itu urusan serius, urusan angka-angka, urusan bertanggung jawab kepada rakyat, tidak bisa disampaikan dengan cengengesan. Lihat, buka deh, semua video tentang Purbaya adalah cengengesan. Dan itu menurut Ferry Latuhihin, nggak layak Purbaya menjadi Menteri Keuangan. Bu Sri Mulyani seperti itu masih punya wibawa, masih bisa jaga
jaga diri, masih bisa membedakan ngomong sama pejabat sama ngomong sama rakyat itu beda. Ngomong di satu forum dengan ngomong di lapangan itu beda. Ini penting. Di Amerika pun seperti itu, yang namanya etika, adab itu harus dijaga. Sementara Purbaya tidak. Dengan mengatakan dia koboi, artinya akhirnya Purbaya bebas ngomong apa saja seakan-akan tidak ada sanksi, tidak ada dampaknya. Padahal rakyat melihat 24 jam gerak, perilaku, dan ucapan dari pejabat kita. Saya melihat ini jebakan Batman, Cak. Ketika si Mulyani diganti, muncul si Purbaya. Ini jebakan Batman. Pertanyaannya, siapa yang menyodorkan nama Purbaya ke Presiden Prabowo yang senang dengan jilat-jilatan itu, Cak? Saya nggak tahu itu yang mengusulkan siapa. Kita juga kaget juga tiba-tiba orang ini tidak pernah muncul di publik, meskipun sebelumnya dia juga menjabat di lembaga keuangan yang bergengsi, tapi tidak pernah muncul karena yang memang tidak ada di media maupun di media sosial. Dia muncul ketika sehari sebelum ditunjuk Prabowo, kelihatannya dia mengerahkan buzzer. Buzzernya Purbaya untuk memoles siapa Purbaya, termasuk anaknya, istrinya, pendidikannya, dan juga komentar-komentarnya disebarluaskan, diviralkan, dan kita baru tahu sosok Purbaya. Dan ketika buzzer itu masuk di waktu yang tepat, kita terbelalak, seakan-akan ada harapan baru, ada menteri yang berani ambil keputusan, berani tegas, dan lain sebagainya. Tapi setelah 6 bulan ternyata kan sama juga, bahkan lebih Parah. buruk. Lebih Ukurannya parah apa? ya. Lebih Lebih parah parah. ya. Ukurannya apa? Harga semakin tinggi, dolar juga 18.000, ekonomi nyungsep, janji pertumbuhan ekonomi yang 8% ternyata bertengger di bawah 5%. Ini kan ukuran-ukuran yang tak terbantahkan lagi, dan itu artinya kegagalan. Seperti halnya yang disampaikan oleh pengamat pasar modal Ferry Latuhihin, Pak Purbaya sebaiknya mundur karena tidak ada yang bisa dibanggakan lagi dari ucapan yang selama ini dia sampaikan. Bahkan yang lebih ekstrim adalah komentar dari Rocky Gerung, Cak, bahwa Hmm. tidak bisa menyelamatkan rezim Prabowo. Semuanya harus diganti total. Monggo, Cak Dodo, kata-kata mutiara hari ini, Cak. Purbaya dengan segala kelemahan dengan segala kelemahannya dan kekurangannya, saya mencatat tetap ada kebaikannya. Ketika Purbaya mengatakan bahwa ada banyak BUMN yang rugi, sebut saja misalnya Pertamina, semua orang beli bensin cash, tidak ada yang ngutang. Kemudian PT Kereta Api, semua orang beli tiket cash. Kemudian Garuda Indonesia, semua orang beli tiket cash. Satu lagi listrik, PLN. orang PLN. Orang bayar listrik telat 2 hari sudah didatengin petugas. Semuanya cash, tidak ada yang diutang. Tapi seluruh BUMN itu rugi. Ini kan juga ajaib. Dan Pak Purbaya berjanji akan menyikat orang-orang yang ada di BUMN itu yang membuat BUMN itu rugi. Nah, kita dalam hal ini kita dukung Pak Purbaya kalau masih diberi kesempatan. Tapi kalau kemudian dorongan publik untuk memecat Purbaya segera dilakukan, ya kita walau alam. Tetapi setidaknya apa yang disampaikan Purbaya tentang BUMN yang rugi ini, kita rakyat sangat mendukung tindakan tegas, tidak hanya omon-omon, dan harus direalisasikan. Karena kita sanksi juga ketika Purbaya akan menutup bea cukai, ternyata tiba-tiba dibatalin. Nah, ini ada apa bisa seperti itu? Oleh karena itu, kita tunggu, masih ada waktu nih Pak Purbaya sebelum kerusuhan Agustus ya, katanya ya, kita nggak tahu akan ada kerusuhan Agustus. Kita tidak tahu, tapi masih ada waktu untuk menunjukkan sikap seluruh BUMN yang merugi itu, karena dilihat dari logika manapun seharusnya tidak rugi, karena semua orang membayar cash, tidak ada yang diutang. Demikian, Cak. Dalam istilah sepak bola itu dikenal istilah injury time, mendekati masa-masa akhir, dan ini yang dialami oleh Pak Prabowo. Tapi semua saudara semuanya, waduh, saudara kuno aja ya. Selamat beraktivitas, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Rakyat nggak pernah hutang listrik, tapi PLN rugi. Rakyat beli tiket pesawat cash, tapi Garuda rugi. Rakyat beli bensin cash, tapi Pertamina rugi. Detik ini juga, saya akan bongkar semuanya.